Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Pembelajaran Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Eni Rohaini. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai teks laporan observasi. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis dan catatan, agar Anda bisa mencatat hal-hal penting yang akan dibahas. Bismillah, mari kita mulai. Pernahkah kalimat mengamati lingkungan sekitar Anda? Seperti pohon, bunga, hewan, atau fenomena tertentu. Nah, ternyata jika kita peka terhadap lingkungan kita, banyak objek menarik yang dapat kita amati, sehingga kita dapat menyampaikan hasil pengamatan kita kepada orang lain. Sekarang, siapa yang pernah lihat tanaman ini? Ada yang tahu tanaman apa ini? Ya, benar sekali. Bunga berwarna ungu ini merupakan tanaman putri malu yang dapat kita jadikan objek pengamatan kita, sehingga nanti kita dapat mengetahui lebih mendalam mengenai tanaman putri malu. Sekarang mari kita bahas mengenai teks laporan observasi agar memudahkan kalian untuk menyusun teks laporan hasil observasi secara sistematis dan objektif. Adapun teks laporan hasil observasi biasanya berisi fakta-fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Tujuan teks laporan hasil observasi adalah untuk mendapatkan informasi dan penjelasan rinci mengenai suatu hal dari sudut pandang keilmuan kepada pembaca. Selanjutnya, ciri-ciri teks LHO diantaranya: 1. Bersifat objektif. Teks LHO harus disajikan sesuai dengan keadaan objek yang sebenarnya, tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau pendapat pribadi yang sifatnya subjektif. 2. Berdasarkan fakta. Masih ada kaitannya dengan ciri yang pertama. Teks LHO haruslah ditulis berdasarkan fakta yang dilakukan di lapangan. Jadi, nggak boleh tuh yang namanya manipulasi data atau sumber saat membuat teks laporan hasil observasi. 3. Bersifat spesifik. Misalnya, kamu ingin membahas tentang bahaya boraks pada makanan, berarti fokusnya nanti hanya uji coba boraks ke beberapa sampel makanan untuk mengetahui bahayanya. 4. Disajikan secara lengkap. Maksudnya, struktur penulisan teks lo haruslah lengkap dan runut dari pendahuluan, isi, hingga simpulan. Jadi, pembaca juga tidak bingung untuk memahami maksud dari isi teks LHO ini. 5. Disajikan menarik dan mudah dimengerti. Pembaca terakhir, teks laporan hasil observasi bisa dirangkai semenarik mungkin dan dengan bahasa yang efektif. Tujuannya agar pembaca jadi tertarik untuk memahami isi dari teks LHO. Struktur teks laporan hasil observasi terdiri: 1. Judul. Berisi judul teks laporan hasil observasi yang ingin kamu susun. 2. Klasifikasi umum. Berisi gambaran umum mengenai objek yang ingin diamati. 3. Deskripsi. Berisi penjelasan manfaat dari objek yang sedang diamati disertai hasil pengamatannya. 4. Penutup kesimpulan. Berisi simpulan dari laporan yang kamu buat. Untuk membuat teks laporan hasil observasi, pertama, kita harus tahu dulu nih kaidah kebahasaan teksnya. 1. Menggunakan kalimat definisi. Biasanya ditandai dengan kata adalah pada pernyataan umum yang menyatakan pengertian atau definisi dari aspek yang akan dibahas. 2. Menggunakan konjungsi atau kata hubung. Konjungsi yang digunakan ini adalah kata hubung antar kata, seperti dan, atau yang, untuk, dengan, dan sebagainya. 3. Menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang menggunakan satu verba dan menyatakan aksi atau biasanya disebut kalimat tunggal. Sedangkan kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri dari dua struktur atau lebih dengan dua verba. 4. Menggunakan sinonim dan antonim. 5. Menggunakan data-data yang ada umumnya berupa angka pasti untuk menunjukkan ukuran suatu bahan yang digunakan. Nah, itulah penjelasan mudah mengenai teks laporan observasi. Sekarang kalian dapat mengamati objek yang ada di sekitar lingkungan Anda, lalu menyampaikan hasil laporannya ke khalayak umum. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk memberikan like jika Anda menyukainya, dan klik subscribe agar tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Jika ada pertanyaan atau saran, tuliskan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.